Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudara, pagi hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca, yang disebut berbahagia adalah kita yang siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir hidup Yesus sudah sangat dekat sekali. Datang ke Yerusalem untuk ikut merayakan Paskah merupakan suatu tindakan keberanian. Mengapa demikian? Karena para penguasa orang-orang Yahudi sudah menginginkan kematian Yesus. Yesus harus ditangkap, dibunuh sebelum masa Paskah. Orang-orang Yahudi yang datang merayakan Paskah sangat banyak sekali jumlahnya ke Yerusalem. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak, maka ada banyak orang yang tidak mendapatkan tempat untuk menginap di daerah Yerusalem. Menurut saya, bahwa Betania, di sanalah Yesus menginap di rumah Simon si Kusta ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, yang menjadi perikop renungan kita pada hari ini dengan judul Yesus diurapi. Peristiwa ini terjadi di rumah Simon. Disebutkan bahwa pada waktu itu Yesus ketika sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa minyak narwastu. Minyak yang sangat mahal harganya. Setelah ia datang kepada Yesus, dipecahkanlah buli-buli itu dan minyaknya dituangkan di atas kepala Yesus. Perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengurapan atau mengurapi dengan minyak merupakan salah satu budaya atau upacara bagi orang Yahudi.
Pengurapan memiliki arti suatu penghormatan bagi orang yang diurapi. Biasanya pengurapan ini dilakukan pada acara-acara penobatan raja, pimpinan daerah, panglima, dan pimpinan gereja. Juga bagi orang yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak disebutkan siapa nama perempuan di sini. Menurut Injil Markus, tidak terasa penting menyebutkan siapa namanya. Yang mau ditekankan oleh Injil Markus adalah perbuatan perempuan ini. Minyak narwastu adalah jenis minyak yang sangat mahal. Diperkirakan minyak ini harganya 300 dinar. Kita dapat bayangkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa harganya kalau kita rupiahkan dengan perhitungan 1 dinar sama dengan sehari kerja. Kalau upah sehari kerja saat ini rata-rata 100.000, berarti minyak narwastu yang dibawa perempuan tersebut seharga 30 juta. Tidak tanggung-tanggung, minyak yang dituangkan ke atas kepala Yesus tidak hanya 1 tetes, tetapi seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 30 juta. Selama 300 hari perempuan ini harus bekerja demi dapat meminyaki kepala Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini terhadap Yesus? Ketika perempuan ini menuangkan minyak di kepala Yesus, ada orang-orang yang tidak senang, dikatakan ada orang gusar. Tetapi lebih lagi Yesus membela perbuatan perempuan ini. Dikatakan oleh Yesus bahwa perempuan ini telah melakukan yang terbaik sebelum kematiannya. Inilah cinta yang luar biasa yang diperlihatkan oleh perempuan ini. Orang-orang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kenapa kamu tidak jual saja minyak itu? Minyak itu uangnya bisa kamu berikan kepada orang miskin. Tetapi jawab Yesus, orang miskin selalu ada dan kamu bisa menolongnya kapan saja. Tetapi hari kematianku sudah dekat dan aku tidak akan ada lagi bersama-sama dengan kamu. Ini sebuah pembelaan yang luar biasa sekali yang Yesus lakukan terhadap perempuan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memuji perbuatan perempuan tersebut. Walaupun bagi sebagian orang yang hadir di sana, sikap itu dianggap sebagai sebuah pemborosan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita dan perenungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar hal yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama, saudara-saudara, kasih yang tulus selalu membutuhkan pengorbanan. Perbuatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh perempuan itu. Ia memberikan 300 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar 30 juta. Hanya untuk meminyaki kepala Yesus. Ia harus bekerja hampir setahun untuk mengumpulkan 300 dinar. Itulah pengorbanan yang diberikan oleh perempuan ini. Bukankah ini pengorbanan yang luar biasa? Perempuan ini dengan menunjukkan kasih yang tulus kepada Yesus, ia rela memberikan sesuatu yang mahal
untuk Yesus. Kasih yang tulus nampaknya saat ini menjadi sesuatu yang sangat langka. Kasih yang benar-benar memberikan tanpa mengharapkan imbalan, nampaknya saat ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dijumpai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang saat ini mengaku dirinya Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kasihnya pura-pura, kasihnya tidak tulus. Kasih yang ia berikan mengharapkan imbalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah kepada perempuan ini yang mampu memberikan kasih dengan tulus. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya yang menjadi gusar ketika perempuan ini meminyaki kepala Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Mengapa demikian? Karena pikiran mereka telah dikaburkan oleh ambisi bahwa mereka ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Kepentingan pribadi telah menghalangi mereka memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka ingin menjadi yang terutama tanpa memikirkan bahwa pekerjaan Tuhan harus diutamakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga menjadi krisis bagi kehidupan kita bergereja sebagai orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen tidak mampu memahami apa yang menjadi maksud Tuhan karena keegoisan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak gereja yang pecah, berapa banyak orang yang tidak nyaman ada di gereja karena keegoisan yang ada di dalam gereja. Orang tidak lagi mementingkan persekutuan, yang penting saya nyaman. Berapa banyak aset-aset gereja yang hilang karena orang-orangnya, karena pemimpin-pemimpinnya hidup dalam keegoisan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid menunjukkan sikap yang demikian. Murid-murid begitu egois, mementingkan dirinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan itu yang begitu baik di mata Yesus, mereka tidak memahaminya. Mari kita belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mampu dan mau menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita penghormatan. Tuhan Yesus memuji perbuatan perempuan yang mengurapinya dengan mengecam orang yang mengecam perempuan itu. Orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu mengatakan bahwa ngapain kamu? Minyak itu kamu boroskan. Tapi Yesus memujinya. Yesus mengatakan apa yang dilakukan perempuan ini adalah yang terbaik. Yang menarik di sini yang diucapkan oleh Yesus di ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi karena pekerjaan sesuatu yang dilakukan oleh perempuan ini mengurapi Yesus, maka perempuan ini mendapat pujian, mendapat penghormatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, semua orang ingin mendapatkan dihormati. Tapi tidak mau menghormati. Ini realita yang sangat menurut saya tidak pas. Ingin dihormati tapi tidak mau menghormati. Saudara-saudara, mari kita belajar dari perempuan ini. Perempuan ini menghormati Tuhan Yesus. Dan perempuan ini juga dihormati oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
menjadi perenungan bagi kita saat ini. Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk dapat menghormati Tuhan Yesus? Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika perempuan ini mampu memberikan minyak yang seharga 300 dinar, lebih dari itu, Tuhan meminta kita untuk memberikan seluruh hidup kita sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarlah kami untuk dapat menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, menunjukkan cinta kami kepada Tuhan melalui persembahan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.